peserta aksi literasi Dugas hari ini 27 Agustus 2020, siswa kelas 9A itu Evelyn Salom. Evelyn hadir? Hadir, Bu. Ya, Evelyn sudah hadir. Kemudian ada Kayla Tansa. Kayla hadir? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian dari kelas 9B ada Teresia Nauli. Hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Josephine Lauren. Hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kelas 8-nya saya belum dapat laporan dari Bu Putri. Kelas 8A siapa saja Bu Putri yang akan aksi literasi hari ini? Bu Putri. Bu Putri. Halo Bu Putri. Iya, maaf. Bentar, ya, harus dilihat dulu. Kelas 8 soalnya belum ada di laporan. Kita akan mulai saja ya Bapak Kepala Sekolah Ibu Ati, karena sudah pukul 7:04 dan siswa yang akan aksi juga ada di sini. Akan dilihat oleh 35 orang dalam room ini. Saya akan mulai, semoga lancar listriknya, lancar kuotanya dan nyalain dong. Ya, semua tolong di videonya karena akan dilihat untuk dokumentasi sekolah, akan difokus untuk dokumentasi sekolah. Ya, silakan dilihat fotonya semuanya. Ya, Bu Ati, monitor Bu Ati. Ya, saya monitor. Ya, kita mulai Bu Ati ya, karena sudah lewat 7:05, yang lain sudah hadir sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah. Kita pada hari ini dapat bersua walaupun secara virtual. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, Bapak Sriono MPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Ati Nurhajanti SPD, yang memang kita ada dalam tim kurikulum yang literasi. Kemudian tim literasi yang sudah bergabung pada hari ini yaitu Ibu Mary Yuliana, Ibu Saputri, Ibu Rosita, dan Ibu Ine. Kemudian wali kelas juga yang terhormat wali kelas yang sudah mau bergabung dan menemani anaknya, Ibu Neneng Alina, Ibu Nining Damayanti, ada Ibu Sri Wahyuni, dan kita masih menunggu teman-teman siswa maupun wali kelas yang akan menemani Ananda untuk beraksi dalam aksi literasi tugas ini. Acara pada hari ini adalah aksi literasi yang biasanya kita laksanakan di lapangan tiap sebulan sekali di minggu keempat, karena kita memang sedang dalam pembelajaran jarak jauh, maka kita mengadakannya secara daring atau secara online. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat, membawa berkah buat kita semua, sehingga nantinya dapat membuat kita lebih kreatif lagi, lebih berkreasi di masa pandemi. Jadi pandemi wabah yang memisahkan kita dengan ruang tatap muka tidak akan mengurangi kreativitas. Pada hari ini sudah hadir teman-teman siswa dari kelas 9A, jadwal sesuai jadwal 9A dan 9B, juga 8A. Sedangkan untuk kelas 7, Ananda silahkan Ananda melihat, menyaksikan, mengamati tayangan ini. Ananda boleh bertanya, kalau memang Ananda mau bertanya, ada yang ditanyakan silahkan. Aksi ini kalian boleh melaporkan buku yang kalian baca, atau kalian juga bisa beraksi dengan karya, misalnya membacakan puisi, membacakan cerita, boleh.
berdongeng boleh, atau berpidato atau storytelling. Jadi ini namanya aksi tugas. Silahkan Ananda semua untuk berkreasi apa yang mau ditampilkan pada hari ini. Bulan depan kita akan melihat aksi dari kelas 7 setelah dia mengamati pada hari ini. Semoga kelas 7 sudah siap. Nah, tidak berpanjang kata karena waktu juga, kita akan melihat dan menyaksikan aksi literasi yang akan ditampilkan oleh kelas 9A. Kelas 9A. Ya, iya. Bapak sebelumnya nanti akan diantar oleh kepala sekolah. Pak? Baik, terima kasih Bu Sani, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita semuanya hari ini bisa silaturahmi melalui Zoom literasi. Semoga Allah selalu melimpahkan hidayah kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, wabil khusus keluarga besar SMP 231. Tidak henti-hentinya, sama-sama kita berdoa semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Amin. Yang dihormati tim literasi, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua yang hari ini bisa ikut literasi, dan wabil khusus anak-anakku yang dapat meninggalkan generasi penerus Tuhan. Alhamdulillah hari ini kita mulai literasi, dan mengingat waktu langsung saja saya menyampaikan literasi khusus untuk anak-anak didikku SMP Negeri 231 Jakarta. Anak-anakku, bahwa manfaat literasi itu sangat luar biasa. Di antaranya bahwa dengan literasi akan menambah perbendaharaan kosakata. Maka kalau anak itu sering literasi, pasti cara berbicaranya akan lancar, cara berbicaranya akan lebih baik. Dan dengan kosakata yang baik, maka nantinya akan membentuk pribadi dan karakter yang baik. Karena apa? Saya lanjut, mohon maaf tadi Bapak komite lagi connect. Nah, saya lanjut bahwa dengan kosakata yang semakin banyak, anak akan pandai berbicara, pandai bercerita. Karena kosakata yang dikuasai, kosakata yang baik, maka tadi akan membentuk karakter pribadi yang baik. Inilah fungsinya literasi anak. Kemudian akan menambah wawasan dan informasi baru. Akhirnya apa? Pengetahuan anak terus berkembang, pengetahuan anak terus meningkat, akhirnya menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai. Dan juga meningkatkan kemampuan interpersonal, bagaimana kita bisa berbicara yang baik dengan teman-teman kita, dengan bapak ibu kita, dengan orang tua, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Inilah ciri khas anak-anak yang sering literasi, anak-anak yang pandai berliterasi. Kemudian dengan literasi terus membaca, terus melihat, terus mengamati, nah akan mengoptimalkan kerja otak kita. Bahwa otak kita ini terdiri dari ribuan sel saraf atau neuron-neuron. Neuron yang ada di otak kita ini ibaratnya seperti benang kusut. Maka benang kusut itulah yang harus kita tata, kita rapikan. Kalau kita ibaratkan benang kusut itu merupakan tempat-tempat untuk menampung informasi, pengetahuan-pengetahuan.
Kalau di dalam komputer kita ambil saja contohnya flash disk. Flash disk ada yang bisa menampung 1 giga, 2 giga, 8 giga, 16 giga, 32 giga dan seterusnya. Nah, kalau itu ada batasannya. Namun Allah luar biasa memberikan anugerah kepada hambanya, kepada umatnya, kepada insannya, kepada kita semuanya, yaitu otak yang mampu menampung berbagai ilmu. Nah, maka kalau otak itu terus diasah, dipakai terus, maka otak kita akan berkembang. Sebagai contoh, ini terutama anak-anak didik yang masih muda. Inilah masa pertumbuhan, masa perkembangan yang terus diisi, yang terus diasah terus, sehingga otak kita akan berkembang. Sebagai contoh pertumbuhan badan kita, bisa dikembangkan terus dengan cara apa? Dengan makan yang bergizi, dengan makan makanan yang baik, maka pertumbuhan terus meningkat, terus bisa dipadu. Namun kalau sudah usia tua, ya sudah akan mengalami maksimal batas pertumbuhan. Contoh Bapak sendiri, usia sudah lewat 50 tahun ke atas, maka pertumbuhannya sudah berbeda. Kalau anak-anak bisa tinggi, bisa pertumbuhan menyamping, ya kalau Bapak tinggal pertumbuhan menyamping, kemungkinan juga pertumbuhan ke depan kan gitu Bapak. Nah, sehingga dengan sel saraf otak tadi terus dikembangkan, terus dipakai terus, insya Allah ke depan anak didik SMP 231 menjadi anak yang yang baik, mempunyai kepribadian yang baik, dan mempunyai kompetensi yang baik, sehingga mampu bersaing di masyarakat, di dunia kerja nanti. Dan akhir kata anak-anakku, masa muda, masa berkreasi. Tadi Bu Seni sudah menyampaikan, yuk terus cari kreasi apa yang kita gali, kita cari. Masa muda, masa berkreasi. Masa muda, masa berprestasi. Ini jangan dibalik. Masa muda malah berpoya-poya yang tidak-tidak. Nah, akhirnya menjadi nanti masa tua, masa menikmati. Masa muda, masa berkreasi, masa muda, masa berprestasi, masa tua, masa menikmati yang indah, yang baik. Jangan sampai terbalik nanti masa tua, masa yang tidak enak. Nah, itu kesimpulan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing, pada anak-anak. Semoga Bapak Ibu guru semuanya selalu sehat walafiat sehingga bisa membimbing anak-anak, dan selamat kepada anak, terus semangat, sukses untuk demi masa depan. Selamat berliterasi. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengantarkan aksi literasi kita pada hari ini. Sudah banyak bergabung juga di sini wali-wali kelas yang peduli untuk membuat siswanya berliterasi. Ada Pak Hamilin, ada Bu Darwiyah, kemudian ada Bu Silvi yang muda-muda semuanya ada di sini. Ada Bu Linda, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Anak-anak, sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan mendengarkan, melihat aksi literasi yang akan dibawakan oleh kelas 9A. Kelas 9A, kelas pelopor, jadi berikan yang terbaik untuk aksimu, seperti pesan Bapak Kepala Sekolah, masa muda adalah masa untuk berkreasi. Kunci untuk membuka dunia adalah dengan literasi. Silahkan kita tampilkan Evelyn Salom dari kelas 9A. Evelyn, silahkan dibuka kameranya ya Evelyn, karena akan direkam. Ya Bu. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, Bapak Ibu Guru yang saya cintai, serta teman-teman sekalian yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Evelyn Salom Aurelia Sinuhaji dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini... Kameranya mana kamera kamu Evelyn? Saya udah nyalain Bu. Udah nyalain kok nggak ada ya? Oke deh. Sudah nampak. Udah nampak, iya.
Baru saya cari ini orangnya. Ya, silakan Evelyn. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi dari buku yang sudah saya baca. Buku yang berjudul Speak for Money yang ditulis oleh Hilbrand Dunar. Hilbrand Dunar adalah seorang public speaker yang sangat handal dalam hal berkomunikasi. Beliau sudah sangat berpengalaman dalam berbicara di depan umum. Baginya, untuk menjadi pembicara yang sukses, harus memiliki kemampuan dan keberanian bicara dengan orang lain. Dalam berbicara, banyak sekali topik yang dapat kita bahas. Namun, tentu saja, apa yang kita bicarakan harus memiliki tujuan dan makna yang jelas. Kita sebagai pembicara juga harus memiliki kreativitas dalam berbicara. Karena apa? Karena orang yang kreatif adalah orang yang menyenangkan. Semakin kreatif penampilan kita, semakin tinggi kelas diri kita. Di dalam buku ini banyak sekali subbab yang menarik untuk dibahas. Tapi kali ini saya akan membahas satu topik yang menurut saya penting untuk diketahui generasi muda masa kini. Tema yang ingin saya bahas yaitu tujuan dalam berbicara. Anak-anak muda masa kini seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna atau sia-sia. Bahkan terkadang kita tidak sadar malah membahas hal-hal yang tidak seharusnya dibahas. Contoh saja misalnya, membahas masalah yang sudah berlalu, membahas hal sensitif seperti agama, dan kondisi keluarga, serta masalah lainnya. Dapat disimpulkan bahwa bicara tanpa arah dapat menimbulkan sebuah masalah. Sebagai pembicara, pastikan kita mengetahui apa tujuan kita berbicara saat berkomunikasi. Seperti misalnya, mengajak orang melakukan sesuatu, meminta orang melakukan sesuatu, memberi informasi, dan lain sebagainya. Komunikasi yang efektif adalah ketika di dalam komunikasi ada pemberi pesan, penerima pesan, ada pesan yang diberikan, pesan dimengerti, dan tujuan bicara pemberi pesan dapat dilakukan oleh penerima pesan. Jadi, kalau pesan hanya sampai kepada penerima pesan, berarti suatu komunikasi belum sepenuhnya efektif, karena tujuan bicara kita belum tersampaikan. Tujuan bicara bisa didapatkan jika lawan berbicara terhipnotis dengan penampilan kita. Penampilan di sini dimulai dari berpakaian, pemilihan kata, nada suara, sampai bahasa tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Evelyn. Aduh, bagus banget kamu ya. Dengan membaca itu tutur kata kamu, bahasa kamu jadi bagus ya. Dan mudah-mudahan yang lain juga sependapat dengan saya. Evelyn sudah benar-benar membuat apa yang dia bacanya teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masih dari 9A yaitu Kalia Tansa. Silakan Kalia. Nyalakan videonya ya nak. Evelyn, video tetap dinyalakan nak. Kaila Tansa. Kaila monitor. Tadi ada Kaila Tansa. Kaila. Kaila masih ada ini. Ini Kaila masih ada, cuma aku nggak monitor. Kaila. Kaila 9B ya. 9A. Kaila Tansa. Tadi sudah absen, monitor ada. Bagus nih Kaila nih, ayo. Ya Kaila silakan. Wah, kedengeran suaranya. Ini di-unmute ini sama Kaila. Kaila jangan di-unmute. Kaila dibuka mikrofonnya. Ya sudah, Kaila dibuka mikrofonnya ya. Ya silakan Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita kepala sekolah. Suaranya nggak ada, Edi. Bapak Ibu guru saya. Ya, Pak Edi.
Kelas Oke, dulu deh. 9A. Koneksi internetnya memang nggak bagus. Nggak apa-apa, lanjutkan Kaila. Koneksi internetnya nggak bagus. Di sini saya akan membacakan puisi yang bertema tentang kemerdekaan berjudul Darah Lu kebiasaan sih lu. Kemerdekaan. Bu Nyai di unmute. Mikrofonnya matikan, Bu Nyai. Darah kemerdekaan. Dan ku dengar kata merdeka dari Ini sih kebiasaan sih Iya, lu. iya, iya, iya. Lu jangan kebiasaan selalu begitu. Iya, Nek. langit Lu ke ibunya yo sering ini berubah-ubah yo. Ini handphone. Tolong yang lain yang tidak jangan diaktifkan speakernya, matikan yang lain. Berantakan. Ibu kan kalau tidur kan asal ada tinggal set. Nah, Kemana tuh lagi? bergetar Benar. Udah bener kok. Nah, benar benerin enggak? jiwa Wah, kalau mau. yang hampa Lu jangan ketarik. Wah, itu langsung dari kemerdekaan. Dan tuh diketarin sih. ini Gua nggak ngerti deh kok. orang menjadi tanda kemerdekaan. Suaramu menjadi pengorbanan. Ya, Kaila silahkan dilanjutkan. Nah, videonya dinyalakan Kaila. Kaila, videonya dinyalakan. Ya, surat. Oke. Iya. Darahmu mengalir deras dalam tubuhmu. Jantungmu berdebu kencang dalam dirimu. Keringatmu berjatuhan di tanah air. Semangatmu yang membara tak kunjung dengar kata merdeka dari mulutmu. Langit bergetar mendengar suaramu. Isak tangis dalam rumah menyebut namamu. Dirimu bergetar menginginkan kemerdekaan. Tak terhitung jiwa yang gugur di medan pertempuran. Lagi-lagi darahmu, segarmu masuk ke dalam sela-sela tanah air. Hamparan luas berisi jiwa pengorbanan. Rimbu riang, sorak-sorak simbol kemerdekaan. Dan kini, darah menjadi tanda pengorbanan. Dan keringatmu menjadi tanda semangat untuk merdeka. Lalu, satu kata dapat kuucapkan, terima kasih pahlawan. Sudah Kaila. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Udah, ya. Sudah. Terima kasih Kaila, sampai terpesona, sampai nggak tahu kalau kamu sudah selesai bacanya. Tapi itu ada kamu lampirkan di karya literasi ya. Bisa ditampilkan untuk aksi literasi di besok. Ya. Ya, terima kasih Kaila. Selanjutnya itu ada di siswa kelas 9B. Ya, mohon maaf. Kelas siswa 9B untuk aksi literasi kelas 9A mudah-mudahan sudah siap. Ini kelas 9B akan diwakili oleh Teresia Nauli dan Josephine Laure. Silahkan. Yang saya banggakan, serta teman-temanku yang saya cintai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan buku yang saya baca, yaitu Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Jadi buku ini mengisahkan satu keluarga kecil yang terdiri dari 2 orang anak dan kedua orang tuanya yang masih lengkap. Jadi di buku ini menceritakan bahwa 2 orang anak ini dulunya sangat merasa dirinya sangat berguna karena masih dianggap oleh kedua orang tuanya.
hingga suatu saat kedua anak ini merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna karena sudah tidak dihargai oleh kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya ini hanya memikirkan pekerjaannya saja, tidak pernah meluangkan waktu untuk anaknya. Di sini banyak sekali subbab, tapi saya hanya membahas satu subbab, yaitu saat di mana salah satu anak ini akan mengikuti pentas dan meminta kedua orang tuanya untuk datang ke pentas tersebut, tetapi kedua orang tuanya hanya memikirkan pekerjaannya saja. Hingga suatu saat perjalanan ke pentas tersebut, anak ini mengalami kecelakaan yang sangat hebat, yang ditabrak oleh kontainer. Jadi saat menggoes sepeda, anak ini tidak menghiraukan jalanannya. Dia tidak melihat jalanan sama sekali hingga ditabrak oleh satu buah kontainer yang membuat dirinya masuk rumah sakit dan nyawanya tidak tertolong. Jadi dari sini orang tuanya sadar bahwa anak ini ingin membanggakan nama kedua orang tuanya, tapi tidak dihargai oleh mereka. Jadi orang tuanya ini mengatakan, dia bagaikan malaikat bagi keluarga kami, merengkuh aku, adikku, dan ibu dari kehidupan jalanan yang miskin dan nestapa, memberikan makan, tempat berteduh, sekolah, dan janji masa depan yang baik. Dari buku ini saya belajar bahwa walaupun kita tidak dihargai, tapi kita harus bersikap baik kepada mereka yang tidak menghargai kita. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus, Teresia. Ada serem-seremnya ya, Teresia. Benar-benar kamu membaca secara utuh ya. Tepuk tangan ini kalau tadi aksinya Bu Linda, kalau tadi aksinya di lapangan ini luar biasa banget. Saya sampai bingung ini nilainya ya. Semuanya bagus-bagus. Ashley, Ayla, kemudian Teresia, ini benar-benar luar biasa anak kita. Ya, selanjutnya itu yang tadi dikatakan kepala sekolah yang muda yang berkreasi. Selanjutnya Josephine Lauren. Josephine monitor ya. Josephine Lauren. Josephine kemarin menang juga nih lomba ya. Ibu Guru. Ya, silakan ya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat juga Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi di sini saya akan menceritakan sendiri cerpen yang saya buat, yang sebelumnya pernah saya kirim di Virtual Literasi. Jadi saya akan memulai cerita. Jadi di cerita ini judulnya Cari Aku. Ini menceritakan tentang rubah dan monyet yang bersahabat. Jadi mereka lagi main petak umpet nih. Nah, tapi suatu ketika saat monyet mulai mencari rubah yang sedang bersembunyi, dia tertimpa oleh batu besar. Dan ketika tertimpa, di kepalanya itu ditemukan sebuah peta. Dan ternyata selama ini monyet itu bermimpi bahwa dia akan berkelana suatu saat nanti karena sering memikirkannya, peta itu ada di dalam kepalanya. Karena rubah diikuti kesedihan, rubah gak bisa ikhlas sama monyet karena monyet yang sahabatnya udah meninggal, jadi dia memutuskan mewakili monyet untuk berkelana. Jadi dalam perjalanan berkelana itu dia bertemu dengan banyak sekali peristiwa. Saya di sini menyebutkan dua, yaitu serigala berbulu domba. Jadi serigala berbulu domba ini saya ceritakan berbulu domba karena semua orang gak mau menerima dia kalau dia serigala. Jadi dia memutuskan untuk kayaknya kalau gue ubah, gue jadi domba bakalan diterima banyak orang, dan bener aja diterima, tapi dia nggak bahagia. Dan yang kedua ada mimpi buruk. Mimpi buruk kecil ini dia sibuk cari keindahan, tapi dia sendiri gak tahu arti keindahan itu apa. Dia pengen dapetin keindahan, sedangkan
Kayak gimana dia mau dapet kalau dia aja nggak tahu bentuk keindahan sendiri itu seperti apa. Dan banyak sekali yang dia temui di dalam hutan belantara saat dia sedang berkelana. Tapi suatu saat, kayak suatu hari tubuhnya itu mulai transparan. Jadi dia mulai kehilangan dirinya sendiri. Karena nggak bisa ikhlas, karena dia kayak sedih meratapi sahabatnya yang hilang itu, sahabatnya yang sahabat yang dia gak bisa nerima kalau dia kehilangan sahabat itu, jadi dia kehilangan dirinya sendiri. Dan disitu saya menyebutkan bahwa kalau kita sedih, kalau kita menerima diri kita sendiri, seenggaknya jangan sampai kehilangan kamu, kita kehilangan kita, dan diri sendiri kehilangan dirinya sendiri. Jadi di sini yang saya mau kasih pesan untuk membaca cerpen saya, bahwa jadi orang lain itu belum tentu bahagia, karena banyak remaja-remaja sekarang yang suka insecure sama dirinya sendiri, dia nggak bersyukur sama dirinya sendiri. Padahal kayak Tuhan menciptakan kita sesuai porsinya masing-masing gitu. Kayak jadi cantik, jadi ganteng, jadi orang lain belum tentu bisa bahagia. Gitu. Jadi ini aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Josephine. Aduh, itu Josephine, nanti tolong kirim ke Bu Seni cerpen kamu ya. Ya. Banggalah dari dirimu sendiri ya. Ada ya pesan dari cerpen, yang penting pesan dari cerpen yang dibuat oleh kamu itu ada. Banggalah terhadap dirimu sendiri, cantik belum tentu disukai, pintar juga belum tentu disukai, tapi apa yang ada dalam dirimu sendiri itulah yang harus kamu syukuri. Terima kasih Josephine. Tadi dari kelas 9 sudah beraksi, memang luar biasa ya kelas 9. Bisa jadi contoh kelas 7 untuk bulan depan berliterasi aksi kamu. Jadi boleh membacakan karya kamu, apalagi kalau karya kamu, aksi kamu itu memang luar biasa kalau bisa berkarya. Selanjutnya harusnya dijadwal adalah kelas 8A. Tapi katanya kelas 8A wali kelasnya tidak bisa menghubungi anaknya karena dalam PJJ belum ada yang siap. Sekarang Ibu tawarkan, kita masih ada waktu sebanyak 20 menit. Siapa yang akan beraksi? Boleh membacakan karya, boleh memaparkan hasil bacanya, siapa yang mau? Atau Bapak dan Ibu Guru? Siapa yang mau? Ada Kristi itu. Kristi Elisa. Kristi bisa? Enggak, Neng? Kristi kelas berapa Bu Linda? Itu ada namanya itu kelas 8. Oh, kelas 8 bagus. Kristi Elisa. 8C ya itu. Kristi Elisa, silakan. Sudah siap belum Kristi? Siap enggak gitu ditanya dulu. Siap enggak? Ya siap Kristi. Kalau siap silahkan. Anak-anak, nanti aksi literasi ini yang kita ada penilaian aksi literasi, dan seperti biasa ada hadiah untuk itu. Hadiahnya khusus dari saya, kali ini saya akan memberikan novel saya. Kelihatan ya? Ini novel saya di masa pandemi. Ya, novel saya di masa pandemi, kebanyakan di rumah, jadi inilah novel saya, nanti akan saya berikan kepada siswa yang aksi literasinya baik. Dan kemarin saya udah bilang Bu Sri bahwa juara-juara 1 saya akan berikan satu-satu, jadi ada 6. Ada 6 besok yang juara 1 di lomba 17-an akan saya berikan novel saya ini. Gurunya ya, silakan. Bu Seni gurunya boleh datang tuh, boleh nggak itu gurunya? Ya silakan beraksi dulu Mem. Kalau beraksi saya berikan. Kebetulan ada sisa 10. Ya. Kalau diberikan 6 kemarin untuk yang lomba 17-an, masih ada sisa 4, itu yang akan saya berikan untuk yang aksi literasi sekarang. Oke, saya siapa yang mau beraksi? Memepi nih. Memepi mau beraksi, silahkan Memepi. Belum dibuka Bu Linda. Anak-anak dulu. Ya Kristi, belum siap ya? Atau ya, Solomita, ada Solomita saya lihat kalau, itu.
ada Selomita. Ya Kristi kalau belum siap atau teman-teman Kristi kelas 8 dan kelas 9 boleh. Kalau tidak ada kalian juga boleh bertanya. Di sini banyak guru-guru nanti akan menjawab. Apalagi kepala sekolah sudah membuka peluang bahwa kamu harus berkreasi ya. Ya, ada siapa? Putri, Bu. Oh, Putri. Ya, Bu Putri silakan. Bu Putri mau beraksi ya? Membacakan puisinya kayaknya kemarin. Iya. Silakan Bu Putri menggema. Putri ada di sebuah gua. Ya silakan Bu Putri. Oke. Sebentar. Ilustrasi selanjutnya adalah dari guru kita yaitu Ibu Saputri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good all. Today I will read my poetry. The title is Ayah, because I miss my ayah. Ayah. Ayah, beribu kata telah kau ucapkan, beribu cinta telah kau berikan, beribu kasih telah kau suguhkan, hanya untuk kami, anakmu. Ayah, tanpamu kami tidak bisa seperti ini. Tanpamu, kami tidak bisa berdiri di tengah impian kami. Impian untuk meraih keberhasilan. Impian untuk mencapai kemenangan. Kaulah pahlawan kesuksesan kami. Ayah, kami menitipkan rindu kami melalui doa. Tak usah khawatir, kami baik-baik saja di sini. Tak perlu kau cemas, kami di sini selalu tersenyum. Berbahagialah ayah, Allah akan selalu menjagamu dalam tidur lelapmu. Kita akan berbahagia selalu nantinya. Terima kasih. Thank you very much. Hidup ayah. Aduh, jadi Hidup ayah. Bu Putri, saya siapa ikutan nangis bareng saya? Ayo. Jadi sedih gua. Jadi sedih. Bu Putri. Luar biasa banget Bu Putri. Mengingatkan ke bapak kita ya. Anak-anak, demikian. Bu, jangan melawan sama ayah, Bu. Jadi kalian bisa berkreasi dengan membaca puisi karya kalian sendiri. Selain itu saja kalian boleh memamerkan hasil dari membaca kalian. Semua itu tidak ada yang salah. Jadi kreativitas itu tidak pernah ada yang salah. Yang salah adalah kalau kita tidak mau berkreasi, yang salah. Mudah-mudahan dari kreasi bulan ini, bulan berikutnya bulan September akan mengajarkan makin banyak menggunakan dirinya berlaku. Ya, terbatas pada siswa, pada guru juga silakan untuk berlatih. Putri, nanti saya kasih nomor saya ya, terima kasih sudah mau Terima kasih. Ada waktu 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, Bapak Haji Sriono MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang Ibu banggakan anak-anak peserta literasi digital dalam rangka virtual paparan hasil kalian membaca. Anak-anak sambil
siapa tahu nanti masih ada yang siap mau tampil lagi. Ibu ingin menyampaikan sedikit untuk memberikan motivasi bagi kalian dalam berliterasi. Anak-anak dalam kegiatan tatap muka kelas 8 dan kelas 9 barangkali sudah tidak asing, tapi ini bagi putra-putri kita kelas 7 bahwa kegiatan berliterasi di SMP Negeri 231 Jakarta itu jenjangnya sekarang sudah sampai mencipta. Jadi dari awal kita programnya membaca, kemudian paparan. Nah, mulai 2 tahun pelajaran ini sudah sampai di tahap mencipta hasil karya. Anak-anak, hasil karya kakak-kakak kalian dan sekarang yang sudah duduk di kelas 8 atau kelas 9, itu hasil karya pada tahun-tahun sebelumnya kita sudah menghasilkan sebuah buku yang berisi puisi atau pantun dalam antologi SMP Negeri 231 Jakarta. Nah, karya-karya kakak-kakak kalian nanti dapat kalian baca karena nanti akan digandakan dan akan didokumentasikan di perpustakaan SMP Negeri 231 Jakarta. Nah, karya Bapak Ibu guru kalian juga diantaranya ada di sana. Silahkan kalian tetap berkarya untuk mengembangkan bakat kalian, kemudian semoga nanti akan menghasilkan karya-karya literat hebat dari SMP Negeri 231 Jakarta, sehingga karya-karya kalian akan dikenal oleh banyak orang. Nah, Bu Seni, tolong nanti diagendakan untuk penggandaan antologi SMP Negeri 231 Jakarta di tahun ini agar dapat dikenal oleh anak-anak dan dapat memotivasi mereka bahwa hasil mereka yang terbaik, yang bagus-bagus akan kita saring, akan kita sortir untuk dibuatkan dalam bentuk buku. Kalau agenda kita kemarin berupa antologi, barangkali nanti bisa dikembangkan berupa kumpulan cerpen. Nah, kemarin di lomba 17-an itu sudah ada cerpen-cerpen yang masuk dan hasil karya yang juara nanti bisa ditampilkan di sana. Nah, untuk program berikutnya nanti menulis cerpen silahkan dikembangkan untuk barangkali tahun ini sehingga kita bisa membukukan yang berupa kumpulan cerpen dari putra-putri kita di tahun pelajaran ini. Demikian, terima kasih Bu Seni, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ati, itu ada angin segar dari Bu Ati ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini sudah banyak karya kalian. Silahkan kalian kirim, boleh kalian japri atau kalian kirim, nanti akan dikasih email di email apa yang harus kalian kirim. Kita ada email tim kurikulum ya, literasi kurikulum. Silahkan dikirim ke sana. Kita akan menggandakan dalam bentuk buku ya Bu Ati ya. Kan kalau selama ini bentuknya cuma hard copy aja ya, dalam bentuk buku. Kumpulan dari hasil karya anak-anak kita yang sudah nanti kita edit di tim kurikulum. Ya, dalam bentuk buku ya, karena selama ini kumpulkan dalam bentuk hard copy. Melihatnya juga kayak ya, mudah-mudahan banyak siswa nih tadi Yosefin saya minta, kemudian tadi Kaila sudah membaca puisinya, tolong nanti dikirim japri ke saya boleh atau ke email saya dulu boleh, seniasyati@gmail.com. Kita akan mencoba untuk menerbitkan walaupun di masa pandemi siswa SMP 231 bisa berkarya, bisa berkreativitas dengan belajar dari rumah, lahirlah ide-ide segar kalian. Jangan malas-malasan itu, jangan mager katanya. Ya, sudah hampir usai kita untuk berliterasi. Hari ini ada kebanggaan tersendiri di hati saya ketika diberi tantangan untuk berliterasi, ternyata kalian itu luar biasa. Kalau tadi ranting packingnya itu 1 sampai 10, nilainya itu kalian ada di rentang yang 9.
diberi tantangan semua bisa menjawab kecuali 8A ya tentunya. Untuk PR kita Bu Putri 8A dikasih motivasi dari diri sendiri dan tentu saja dari wali kelasnya untuk memotivasi anak untuk mau tampil berliterasi di aksi kita hari ini. Ini sudah luar biasa ya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini mendampingi anak-anaknya. Semoga kedepannya kita dapat bersinergi lagi, karena kalau bukan kerjasama dari Bu Linda yang menggerakkan anak-anaknya untuk berliterasi, Bu Ine, kemudian ada Bu Evi, ada Bu Eni, ada Bu Erni, ada Pak Hamilin yang juga mau ngatakin anaknya, Bu Neneng, apalagi kemarin sempat bertanya Bu Neneng, halo. Halo. Sempat bertanya Bu Neneng, inilah aksi kita Bu Neneng. Kalau biasanya kan di lapangan ya Bu Neneng, ya kali ini karena lapangannya itu ada virusnya si corona, jadi kita nggak di lapangan, aman di sini ya Bu Neneng. Kelas Bu Neneng kan kelas 7 ya. Di kelas 7 kapan? Kelas 7 kapan? Kelas 7-nya? Ya kelas 7-nya setelah hari ini kita tawarkan bulan depan. Setelah bulan ini kita tawarkan bulan depan. Soalnya kalau dia tadi disodorkan hari ini untuk tampil, dia masih bingung ini aksi apaan sih, karena dia belum pernah melihat aksi kita kan. Kaget nanti. Jadi kita melihat dulu sebagai pengamat ya. Kelas 9, kelas 8, baru terakhir kelas 7. Iya, sebenarnya jadwal kita seperti itu. Jadi untuk semester ganjil ini memang belum ada kelas 7 untuk beraksi. Biasanya seperti itu, biar dia melihat dulu, makin paham, makin yakin dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dia mau tampil, tidak terbuka kemungkinan seperti itu Bu Neneng, silahkan. Karena kalau saya mah kayak gitu seperti itu bisa. Buktinya apa? 17 kemarin lihat siapa yang jadi pemenang. Pemenang puisi, pemenang cerpen, pemenang MHQ dan semuanya diborong oleh kelas 7, ya kan? Nah, berarti kelas 7 kayaknya kelas 7 yang sekarang ini sudah siap untuk beraksi. Ya demikian seperti itu. Ada lagi teman-teman guru yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Nah, karena waktu kita juga sudah cukup. Setelah ini anak-anak siap untuk menerima pelajaran, tidak mager, tidak tidur, dan terus berjuang di masa pandemi. Masa pandemi ini bukan memiskinkan hati, bukan memiskinkan pikiran, tapi bahkan lebih menyegarkan otak di masa pandemi. Karena kamu bisa sambil makan, bisa sambil melakukan aktivitas lain. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada silap kata dan perbuatan. Tadi ada trouble sedikit, mungkin itu buat pelajaran kita ke depannya untuk bulan depan lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tugas cerdas, berakhlak, mulia. Tepuk tugas. 2, 3. Belajar. Selamat belajar anak-anak. Bye-bye. Dadah. Sampai bertemu bulan depan ya Bu Linda. Dadah. Tetap memotivasi siswa Rokres ya Bu Linda. Bu Putri dapat buku baru. Iya, nanti saya cetak ulang, nanti saya taruh di perpustakaan. Terima kasih. Mantap. Oke, sukses ya. Saya dapatnya. Aksi dulu, bulan depan beraksi dulu ya Pak Edi ya. Iya. Tampil dulu Pak. Ya, tadi Bu. Ya, terima kasih. Oke, makasih Bu. Saya mau ikut baca puisi karena pengen dapat buku. Keluar. Bukunya ada, apa namanya? Izin buat nggak ketemu. Amin. Dadah Bu Darwia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.